Mari kita minta pimpinan Tuhan sebelum kita membahas bagian ini. Tuhan, kami ingin firman-Mu yang begitu jelas dan lugas tentang menasihati sesama kami, ini bisa kami pahami dengan sederhana, dengan mudah, dan terlebih dari itu bisa kami taati Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus supaya kami sungguh-sungguh hidup oleh firman-Mu, dan dengan demikian kami juga boleh menjadi rekan sekerja Tuhan untuk kami membangun satu komunitas yang sehat. Kami bisa memiliki satu komunitas yang memulihkan satu dengan yang lain, menjagai satu dengan yang lain, menegur dan membangun satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian yang akan kita lihat, kita renungkan pada saat ini, kita ambil dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai ke-20. Kita baca perlahan-lahan ya, tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini sangat penting ya. Namun untuk kita yang hidup di budaya timur, hal ini seringkali menjadi kendala. Saya juga merasakannya ya. Saya juga seringkali mengalaminya. Ada orang-orang yang menceritakan dosa orang-orang lain, saudaranya atau temannya kepada saya. Padahal kalau kita lihat di sini, apabila kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, jika kita melihat saudara kita berbuat dosa, kitalah yang wajib menegur dia. Kenapa seringkali terjadi masalah di mana-mana, muncul gosip ini dan itu? Karena apa? Kita sungkan ketika melihat saudara kita atau teman kita melakukan dosa, kemudian kita daripada menegur dia, kita justru menceritakannya kepada orang lain yang kita kira ya kita percayai. Dan orang tersebut yang tidak melihatnya jadi berpikiran, tentunya biasanya kalau dosa ya berpikiran negatif. Kalau orang tersebut dewasa, dia akan mengembalikan, ya kalau dia tahu prinsip firman Tuhan, dia akan mengembalikan, meminta kepada kita untuk kita langsung menegur sesuai dengan prinsip firman Tuhan di sini. Tidak perlu sungkan, tidak perlu gentar. Walaupun saya tahu, saya sendiri juga sulit, khususnya kalau harus menegur orang-orang yang saya hormati. Orang-orang yang senior, para senior seperti itu. Masih ada sungkan. Tetapi di dalam Tuhan, di situ tidak disebutkan ya tentang siapapun, ya entah dia lebih tua, lebih muda, apapun jabatannya. Kalau dia berbuat dosa, kita wajib ya mentaati firman Tuhan, yaitu menegur dia di bawah 4 mata. Artinya hanya berdua. Jangan diceritakan kepada yang lain. Tidak perlu itu. Karena itu bukan solusi yang Tuhan berikan. Dan jika kita terus melakukannya seperti mungkin kebiasaan ataupun adat istiadat yang seringkali kita lakukan di masyarakat kita, yang cenderung suka membicarakan orang lain di belakang, maka mulai saat ini mari kita memakai cara firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan ataupun membawa orang kembali kepada Tuhan. Dengan ditegur 4 mata, harapannya orang tersebut akan mendengarkan nasihat teguran tersebut sehingga kita bisa mendapatkannya kembali, hidupnya bisa dipulihkan. Dia bisa akhirnya tidak lagi berada di dalam dosa dan kembali. Di ayatnya ke-16 kita bisa menemukan lagi ada kondisi di mana orang tersebut ngeles, ya bisa jadi marah, beralasan dan sebagainya. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Nah, jika kita sungguh-sungguh ingin mentaati firman Tuhan, dan kita bisa memiliki satu komunitas yang memulihkan, komunitas yang saling memelihara dan menjaga, maka kita wajib juga kalau misalnya sudah 4 mata tidak bisa, nah ini baru saatnya kita mencari saksi ataupun 1 atau 2 orang yang sekiranya juga melihat atau mengalami kejadian serupa. Kalau hanya kita yang melihatnya sehingga tidak ada saksi, maka kita perlu berdoa, kita perlu menunggu
kita perlu ya harapannya dengan mungkin ketika saat kita menegur empat mata dia defense, dia menyangkal. Nah kesempatan itu kita pakai untuk berdoa. Semoga Tuhan melembutkan hatinya dan dia menyadari kesalahannya dan berbalik. Tetapi kalau dia berkeras hati, saya percaya bahwa akan ada orang lain juga yang akan melihat kesalahannya atau dosanya tersebut. Nah, dalam doa tersebut ya, ketika kita mendoakan pertobatan orang tersebut atau ya ketika kita meminta orang hikmat Tuhan, siapa yang bisa sekiranya menjadi saksi ya, jadi bisa menjadi orang yang menyatakan kesalahan ataupun melihat kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita tersebut. Kalau kita sudah mendapatkannya, maka itulah saatnya kita bisa membawa orang tersebut untuk menemui saudara atau teman kita yang berbuat dosa tersebut. Waktunya bisa lama ya, waktunya tentu bisa lama atau bisa juga cepat, terserah Tuhan. Tapi selama waktu menunggu ya kita terus mendoakan orang tersebut sekaligus untuk menguji kita, melatih kita juga untuk menahan diri, untuk tidak tergoda untuk gosip ataupun mencari jalan pintas, mempermalukan yang bersangkutan atau apapun yang seringkali merusak satu relasi atau satu komunitas. Kita bisa menahan diri sedemikian rupa, minta kepada Tuhan supaya ada saksi di situ. Sehingga 2 atau 3 orang saksi tersebut bisa memberikan menjadi semacam juri ya, ikut memberikan teguran dengan lemah lembut. Sehingga hal ini tidak harapannya ya dengan 2 atau 3 saksi orang tersebut melihat bahwa oh iya dosanya sudah sedemikian mencolok sehingga tidak hanya 1 orang yang mengetahui dan menegurnya, tetapi ada 2 atau 3 orang lagi yang juga melihat dan merasakan yang sama dan menginginkan keinginan supaya dirinya kembali kepada Tuhan. Ini solusi yang langkah kedua yang harus dilakukan. Tentu akan lebih repot iya, tetapi semangatnya sekali lagi bukan untuk gosip. 2 atau 3 orang tersebut adalah saksi ya, bukan penasehat ataupun bukan orang yang tidak mengetahui peristiwa itu. Jadi saksi adalah orang yang mengetahui peristiwa tersebut. Lalu situasi yang ketiga ini yang lebih sulit ya. Setelah kita tadi menggunakan beberapa waktu lamanya untuk mencari saksi, untuk memberikan kesaksian tersebut, kalau masih saja ditolak, maka ini baru saatnya kita menyampaikan persoalannya di tengah jemaat. Sehingga apa? Sehingga ini bisa menjadi peringatan ya. Jadi ini harus sudah, mekanisme pertama harus sudah ya 4 mata dulu ya. Jadi hanya bertemu secara pribadi. Kalau tidak bisa maka 6 atau 8 mata, ada 2 atau 3 orang saksi. Tetapi kalau yang bersangkutan masih mengeraskan hati, masih hidup di dalam dosa, maka harus disampaikan di tengah jemaat. Supaya apa? Ini menjadi peringatan bagi jemaat ya. Kalau dosa tersebut misalnya bisa membahayakan mereka atau jemaat yang lain, ini menjadi kesempatan ataupun dalam tanda kutip ini ya, semacam pengumuman untuk berhati-hati terhadap orang tersebut. Dan kalau dia tetap tidak mau mendengarkan juga, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, bagian ini harus kita pahami dengan baik ya. Bukan sikap yang harus kita ambil itu bukan akhirnya mengucilkan ataupun membuat dia terisolasi, bukan seperti itu. Ketika kita memandang seseorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai, pada waktu itu pemungut cukai itu adalah antek penjajah ya. Itu pandangan mereka ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus bersahabat, Tuhan Yesus mengasihi pemungut cukai, Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi sifatnya seperti itu, bukan membenci ya, bukan menghakimi, tetapi memang melihat oh ya orang ini benar-benar belum mengenal Allah.
Orang ini adalah orang yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, masih terikat oleh hal-hal yang sangat duniawi. Untuk apa? Untuk kita belas kasihani. Hal itu terlihat ya akhirnya di ayat 18, 19 dan 20-nya nanti kita bisa melihat di sana. Jadi orang ini akan menolong kita untuk tidak menghakimi ya, tetapi justru memiliki hati yang berbelas kasihan, hati yang ingin memulihkan saudara kita yang berada ataupun terikat di dalam dosa. Ayat ke-18 kalau kita lihat ya di situ, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Satu kesempatan ataupun satu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya, bahwa ada satu otoritas rohani yang luar biasa. Jadi kita bisa mengikat, kita bisa melepaskan. Artinya apa? Kita lihat lebih lagi ya detailnya seperti apa, mengikat dan melepaskan seperti apa. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebelum kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, ayat ini seringkali, ya ada catatan kecil saja, ayat ini seringkali dipakai oleh orang-orang tertentu untuk memaksa Tuhan memenuhi keinginan mereka. Ya, teologi kemakmuran suka sekali dengan ayat-ayat yang seperti ini, yang mencopot ayat ini, melepaskan dari konteksnya, dan itu dipakai untuk apa? Ayat hafalan supaya apa? Mereka dalam komunitas berkelompok ingin minta ini dan itu kepada Tuhan. Padahal konteks ayat ini bukan seperti itu. Konteksnya adalah ketika orang tersebut, ada saudara kita yang berdosa dan mereka tidak mau dibenahi hidupnya, tidak mau dikoreksi, tetap menjauh dan hidup dalam dosa, maka kita berhak, kita punya ya kesempatan untuk sungguh-sungguh meminta kepada Bapa, kepada Roh Kudus supaya menjamah hati orang tersebut. Dan ketika kita sungguh-sungguh berdoa dengan sungguh-sungguh, ada otoritas rohani seperti yang di ayat ke-18, apa yang terikat di surga, ya, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini memberikan satu dasar ataupun menjadi satu kepercayaan betapa Tuhan memberikan kepada kita satu otoritas untuk kita bisa memulihkan. Kita bisa melepaskan orang-orang yang berada dalam dosa dari cengkeraman si jahat. Kita mohon kepada Tuhan supaya mereka dilepaskan dari dosa itu. Kita juga bisa memohon supaya kuasa iblis diikat, ya, tidak lagi membelenggu orang tersebut. Dan kita dengan orang tadi tentunya dengan saksi, kita bisa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan orang tersebut, atau Tuhan mendidik, atau Tuhan melawat orang tersebut supaya percaya dan berbalik, meninggalkan dosanya, berbalik kepada Tuhan. Kenapa hal ini Tuhan Yesus katakan di ayat 20 sebagai penutup, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ada satu janji firman Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, dan ketika sesama kita berdosa, maka kita wajib membawa permasalahan tersebut kepada Tuhan. Kita pakai caranya Tuhan ini. Kenapa saya mengkaitkan ayat 18, 19, dan 20 ini, ya, dan tidak ingin melepaskan dari konteks bahwa ini untuk membawa orang datang kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Karena kita bisa melihat di sini ya, konteks perumpamaan sebelumnya tentang domba yang hilang, ya, bagaimana Tuhan mencari orang. Di situ perumpamaan ya, ada 100 domba, ya kalau hilang satu maka yang 99 ditinggalkan, dia mencari yang terhilang tersebut. Kemudian juga tentang ayat perikop berikutnya, mulai dari ayat 21, perumpamaan tentang pengampunan, bagaimana Tuhan memerintahkan kepada orang-orang yang percaya kepadanya untuk memiliki hati yang seluas samudera, hati yang bisa mengampuni, ya.
Itu menunjukkan betapa kita diminta menjadi agennya Tuhan, rekan sekerja Tuhan untuk memulihkan mereka yang hidup di dalam dosa, yang untuk menolong mereka terlepas dari jerat kuasa dosa. Jadi bagian yang singkat ini sudah sangat praktis. Tinggal masalahnya kita mau melakukannya atau tidak. Kita mau mengubah kebiasaan-kebiasaan yang salah yang selama ini mungkin kita pelihara, ya, atau kita mau mentaati firman Tuhan. Jadi penerapannya sederhana. Ya, penerapannya sederhana. Jika satu saat ya kita melihat saudara kita berbuat dosa, maka jelas firman-Nya. Kita harus menegur. Kalau tidak, ya, kalau dia tidak mau bertobat, tidak mau memperbaiki kelakuannya, maka kita mendoakan dia dan mencari saksi untuk menyatakan hal yang serupa, bahwa tingkah lakunya tersebut tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jika masih seperti itu tidak mau, tetap saja orang tersebut menolak, maka dibawa kepada jemaat. Jadi ada satu komunitas yang saling menjagai, saling mengawasi di situ. Itu kalau kita yang melihat, ya, kalau kita yang melihat ada orang yang berbuat dosa. Lalu bagaimana kalau nanti satu saat kita diceritani, ya, ada teman kita atau saudara kita menceritakan kesalahan atau dosa orang lain. Nah, kita bisa menasihati orang tersebut, ya. Kita tidak perlu tahu detailnya sampai seperti apa. Kita bisa stop. Misalnya ada seorang datang kepada saya, Pak Willy, ibu ini atau bapak itu berdosa ini. Nah, saya yang tahu firman Tuhan, yang tahu prinsipnya, bisa langsung stop. Oh ya, cukup. Ya, cukup. Tanyakan apakah bapak atau ibu yang cerita kepada kita itu sudah pernah menegur yang bersangkutan secara langsung atau tidak. Tanyakan itu. Sehingga apa? Membuat kita tidak lagi mengawetkan satu budaya yang salah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau yang bersangkutan belum menceritakan, maka kita nggak perlu kepo, penasaran. Wih, dosa apa ya yang dilakukan oleh tadi ya bapak ibu ini atau bapak itu. Tidak perlu kepo. Kita doakan saja supaya orang yang menceritakan, men-sharingkan tadi diberikan hikmat, diberikan hati yang berbelas kasihan. Kalau perlu diajak membaca firman Tuhan ini, bagian ini, supaya mereka bisa melayani orang yang berbuat dosa tersebut. Ingat ya, jadi tidak perlu pendeta, di situ tidak ada yang harus pendeta ataupun penginjil atau pengurus, bukan. Ini adalah mekanisme, ini adalah peraturan, ini adalah hukum, ini adalah tuntunan yang Tuhan berikan untuk semua orang yang percaya kepadanya. Karena kitalah bangsa yang kudusnya, bangsa kudus, ya, imamatnya yang rajani, umat kepunyaannya. Jadi kita harus berani menasihati orang tersebut. Siapapun dia. Wah, saya juga nggak tahu nanti ya kalau misalnya di kemudian hari ada yang rekan senior menceritakan dosa yang lain, wah, saya harus juga belajar menerapkan ini. Stop dulu Pak, maaf ya. Tanyakan dulu apakah yang bersangkutan sudah menegur secara langsung. Kalau belum, ya, minta dia untuk mendoakan dan menegur secara langsung. Dan kita tidak perlu jadi penasaran atau bahkan tidak perlu akhirnya kita terdistorsi, pikiran kita jadi memiliki negatif thinking terhadap orang yang berdosa tersebut. Tetapi kalau ternyata orang tersebut sudah menegur dan dia minta bantuan, nah itu saatnya baru kita bisa sebagai seorang saksi, diminta sebagai saksi mendoakan dan sambil mengawasi apakah benar seperti itu. Ya, kita sungguh-sungguh karena dalam rangka apa? Supaya akhirnya kita jadi, mungkin kita tidak begitu aware, kita tidak begitu menyadarinya. Ya, apalagi kalau misalnya kita pengurus ya, atau kita jarang berinteraksi dengan jemaat tersebut atau mungkin orang tersebut. Tapi kita bisa mulai ya mendoakan bagaimana supaya kita juga bisa dalam tanda kutip ini menangkap basah orang tersebut berbuat dosa itu. Mungkin ada kesulitan-kesulitan, iya pasti ya, apalagi mungkin kalau misalnya yang berdosa itu teman sekantor ya, dan kita tidak berkantor di situ, bagaimana kita bisa membuat menjadi saksi.
Nah, kalau dalam kondisi seperti itu kita harus jujur saja kepada orang yang menceritakan kepada kita. Saya tidak mungkin menjadi saksi. Saya hanya bisa mendoakan dan saya tidak perlu tahu detailnya seperti apa. Ya, doakan supaya Anda punya rekan sekantor yang bisa menjadi saksi atas perilaku yang menyimpang atau dosa tersebut. Dan kalau kita sudah melakukan semuanya, mekanismenya sudah ditempuh, maka dan itu masih mentok, sudah sampai jemaat tahu, kita sudah umumkan, ya ini juga saya kira tidak mudah ya. Saya kira tidak mudah, kita tuh masih sangat sungkan, seringkali sungkan. Tetapi kalau kita mau setia pada firman Tuhan, kita juga harus menyatakan ini kepada jemaat, bahwa ibu ini atau bapak itu melakukan pelanggaran. Nah, sehingga jemaat sebagai saudara seiman juga punya beban untuk mendoakan dan kalau perlu juga menegur, sekaligus juga berhati-hati supaya mereka tidak terjebak dalam kesalahan atau dosa yang sama ataupun mereka menjadi korban. Dan jika sampai ketiga tahapan ini dilalui tidak bisa selesai, maka ayat 18, 19, dan 20 ini menjadi pengharapan bahwa Tuhan sanggup menolong. Kita melibatkan Tuhan, ya, kita minta pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam satu doa, ya, persekutuan doa yang dimana Tuhan hadir. Jadi ada satu mekanisme, ada satu cara menyelesaikan masalah dosa, ya, ataupun kelemahan dalam hidup orang percaya. Tuhan sudah berikan ini, Tuhan berikan saudara seiman, Tuhan berikan caranya bagaimana menegur, dengan kita melakukannya dengan setia. Jadi firman yang singkat ini kiranya bisa menolong kita untuk tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama, yang justru seringkali tidak menyelesaikan masalah. Kita harap setelah mendengar firman ini, kita menerapkannya dengan setia dan melihat bagaimana Tuhan berkarya melalui hidup kita, hidup orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika kita menaati firman Tuhan dan prinsip firman Tuhan ini untuk menasihati sesama saudara kita yang berbuat dosa, kita akan menjadi satu komunitas yang memulihkan, komunitas yang menjagai, komunitas yang saling mendukung, komunitas yang bukan menghakimi, tetapi menginginkan setiap orang yang mungkin kepleset untuk seketika waktu untuk bisa kembali bangkit hidup bagi Tuhan. Biarlah firman yang singkat ini namun sangat dibutuhkan dalam kehidupan berjemaat, ya, dalam satu komunitas dan bahkan juga dalam satu keluarga. Ini semakin memerdekakan kita dan mencegah kita akhirnya berputar-putar dalam masalah, ya, menyelesaikan masalah dengan membuat masalah yang baru. Semoga itu tidak terjadi lagi di antara kita. Kita harus berani melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Terima kasih, firman-Mu sudah cukup jelas Tuhan. Kami tinggal melakukannya. Walaupun mungkin kami masih sungkan dan tidak terbiasa, tetapi kami harus mentaati Tuhan daripada mentaati rasa sungkan kami. Kami harus lebih menghormati firman-Mu, prinsip-prinsip firman-Mu, daripada menghormati atau mempercayai pertimbangan-pertimbangan manusiawi kami Tuhan yang sangat terbatas ini. Tuhan, sekiranya ada kesalahan-kesalahan yang selama ini kami buat karena kami tidak berani menegur secara langsung, sehingga akhirnya justru kami menceritakan, meletarkan masalah tersebut ke orang-orang lain yang tidak berkepentingan dan tidak punya kompetensi. Ampuni kami. Biarlah setelah kami mendengar firman ini, hal itu sudah kami selesaikan. Kami mengakuinya dan kami tidak ingin mengulanginya lagi Tuhan. Dan ingatkan kami senantiasa Tuhan, untuk kami yang seringkali menjadi tempat orang-orang mencurahkan isi hati, supaya kami tidak tergoda untuk menjadi juru selamat, supaya kami tidak tergoda untuk mendengarkan keburukan-keburukan orang lain, tetapi kami boleh mengajar, mulai menciptakan satu kebiasaan yang baru sebagaimana Engkau atur Tuhan, sebagaimana Engkau nasihatkan dengan begitu jelas. Kami bisa menyetop, kami bisa menghentikan laporan tersebut
dan meminta yang bersangkutan untuk benar menegur secara empat mata. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi komunitas yang saling memulihkan. Dan kalau Tuhan satu saat kami jatuh, kami berdosa, kami kepleset, dan ada saudara kami yang datang kepada kami mengingatkan kami, mungkin orang itu muda, mungkin orang itu tidak berpengaruh, sementara kami mungkin sudah senior, kami punya pengaruh, kami punya berbagai-bagai modal sosial dan dihormati banyak orang. Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh, hati yang rendah Tuhan, rendah hati. Biarlah kami boleh menjadi seperti Daud yang ditegur oleh Nathan dan mau memperbaiki kelakuan. Tolong ingatkan kami Tuhan untuk tidak menjaga kesombongan atau menutupi keangkuhan kami. Karena kami masih manusia yang terbatas, kami suatu saat bisa berbuat salah, kami bisa berdosa. Dan untuk itulah kami perlu berada dalam komunitas yang melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan seperti yang sudah kami baca baru saja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami setelah ini tidak lagi mendengarkan gosip, tidak lagi mau menceritakan kesalahan atau dosa orang lain, sebelum kami sungguh-sungguh mengikuti prinsip-prinsip yang ada di firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.